Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alifi dengan NPM G1E021039. Saya dari program arsitektur angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas studio desain satu arsitektur saya, yang dimana pada halaman pertama terdapat landasan teori mengenai pengertian rumah dan UMKM. Pertama, rumah. Secara umum, rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Akan tetapi, juga ada pengertian rumah menurut para ahli, misalnya misalnya satu Siswono Yudo Husodo. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dan kedua yaitu John F. C. Turner. Rumah menurutnya adalah bagian yang utuh dari permukiman dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan suatu proses yang terus berkembang dan terkait sosial ekonomi. Dan tapi rumah menurut saya pribadi merupakan bangunan tempat tinggal yang nyaman dan rumah tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai kebutuhan bagi penggunanya. Dan yang kedua UMKM. UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah, adalah suatu istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. UMKM yang menjadi topik saya kali ini ialah toko kue. Kenapa? Karena saya sedikit mengetahui tentang bagaimana kebutuhan seorang yang ingin membuat toko kue dan apa saja yang diperlukannya. Yang kedua ada studi preseden. Di sini saya mengambil tiga contoh studi preseden. Yang pertama yaitu Arafah Cake Shop. Referensi yang saya ambil dari Arafah Cake Shop ialah tata letak denahnya, di mana dari bagian depan sampai belakang itu berurutan mulai dari bagian yang publik, semi privat, sampai ke private hingga service. Yang kedua yaitu To Makepeace Bakery. Referensi yang diambil adalah bagian fasad pada bangunan tersebut, di mana ia menggunakan dimensi kaca yang besar, yang dimana itu menunjukkan bagian dalam sampai itu menarik bagi pelanggan. Yang ketiga ada Fiona Cake Shop, Fiona Cafe Shop. Fiona Cafe Shop merupakan sebuah kafe dan referensi yang saya ambil ialah perletakan furniture dan interior yang mewah dan terbuat dari material alami yaitu kayu. Yang ketiga ada konsep makro. Site saya sendiri itu beralokasikan di Jalan Terminal Regional, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, atau di Pekan Sabtu. Dengan luas tapak 29 kali 12 meter persegi, yaitu 348 meter persegi. Persis pada bagian sebelah tapak terdapat kantor, yaitu kantor si cepat, dan pada bagian sebelahnya juga terdapat gang kecil untuk akses rumah warga. Fasilitas yang ada di sekitar tapak juga terbilang lengkap, yakni seperti drainase, PDAM, dan listrik. Mengenai vegetasi, pada tapak sendiri tidak mempunyai vegetasi sama sekali. Hanya terdapat satu buah tiang listrik pada pojok kiri depan tapak. Akan tetapi,
Tiang listrik tersebut juga tidak masuk bagian tanah tapak. Mengenai GSB, GSJ, KLB, KDB, dan KDH, site saya sendiri GSB-nya adalah 4,5 meter, untuk KLB 412,8 meter persegi, KDB-nya 206,4 meter persegi, dengan KDH 103,2 meter persegi. Kelebihan tapak, yaitu pada daerah sekitar belum ada pesaing seperti toko kue lainnya. Yang kedua, tapak juga terletak strategis karena dekat dengan 3 sekolah, yaitu ada SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, tapak berada di kawasan Pekan Sabtu Selebar, yakni dekat dengan Bandara Fatmawati, dan tapak juga merupakan salah satu akses ke bandara. Selanjutnya ada analisa tapak. Yang pertama yaitu matahari. Tapak tapak menghadap ke arah selatan, dan pada timur terdapat gang kecil, dan pada bagian barat mepet kantor di sebelahnya. Sehingga pada sore hari, matahari dari barat tidak akan langsung mengenai tapak, akan tetapi sudah terhalau oleh bangunan di sebelahnya yang berdimensi lebih besar daripada site saya sendiri, dan bangunan tersebut tingginya juga lebih tinggi, merupakan bangunan 2 lantai. Untuk kebisingan, tapak beralokasikan di depan jalan besar, dan di sebelah kiri tapak terdapat satu gang kecil, di mana untuk tingkat kebisingannya yang paling tinggi adalah di bagian depan, yakni pada jalan besar. Sehingga saya merespon tersebut dengan pada bagian depan eh, bangunan sedikit lebih dijauhkan dari bagian jalan, dan diberi tanaman seperti pucuk merah untuk mengurangi tingkat kebisingannya. Dan untuk respon pada yang gang sebelahnya, itu saya tidak meletakkan bagian yang private atau yang tidak bisa terkena kebisingan yang cukup tinggi seperti kamar tidur dan yang lainnya, itu meletakkan di bagian lantai 2 agar tingkat kebisingannya tidak terlalu parah. Yang kedua yaitu arah mata angin. Pada lantai 1, arah mata angin hanya datang dari selatan dan timur, karena pada barat itu sudah tertutup oleh bangunan di sebelahnya, dan pada bagian utara juga sudah tertutup oleh rumah warga. Sehingga angin hanya datang pada arah selatan dan timur. Untuk lantai 2, angin datang dari arah utara, timur, dan selatan. Karena pada lantai 2 itu tinggi, dan pada bagian baratnya itu tertutup oleh rumah warga. Untuk view, pada lantai 1 view hanya melihat ke arah jalan raya. Tapi pada lantai 2, pada arah utara bisa ditambahkan jendela untuk melihat view area rumah warga sekitar. Mengenai topografi, site memiliki kontur tanah yang datar atau rata. Yang kedua ada analisa fungsional. Ini merupakan sifat dan pelaku penggunanya. Yang pertama ada ayah yang berusia 42 tahun dengan pekerjaan pegawai negeri sipil. Dengan sifat pelaku tegas, taat beribadah, pekerja keras, penyayang, sopan dan santun, baik, ramah terhadap orang yang baru dikenal. Dan ibu yang berusia 42 tahun, pekerjaannya sebagai wira swasta, yakni yang mempunyai toko kue, dengan sifat pelaku baik, penyayang, pekerja keras, tegas, lembut terhadap anak-anaknya, sopan dan santun, taat beribadah, murah senyum dan mandiri. Dan ada anak pertama
yang merupakan seorang mahasiswa dengan sifat pelaku baik, patuh pada orang tua, sedikit tertutup pada orang baru dikenal, pendiam, mandiri, dan tegas. Dan ada anak kedua perempuan dengan usia 14 tahun, merupakan pelajar SMA, memiliki sifat pelaku, baik, patuh pada orang tua, memiliki kedekatan dengan ibu, dan rajin belajar. Dan pada anak ketiga merupakan laki-laki dengan usia 7 tahun, memiliki pekerjaan seorang pelajar SD. Baik, dengan sifat pelaku, baik, patuh pada orang tua, penurut, ceria, suka bermain, dan memiliki kedekatan pada ibu. Dan ada karyawan pertama, perempuan dengan usia 25 tahun, dengan pekerjaan karyawan dari toko kue tersebut, dengan sifat pelaku, baik, ramah, ceria, suka menolong, beribadah, dan rajin bekerja. Dan karyawan dua juga merupakan perempuan dengan usia 23 tahun, pekerjaan sebagai karyawan dari toko kue tersebut, dengan sifat pelaku, baik, ramah, ceria, suka menolong, taat beribadah, dan rajin bekerja. Yang selanjutnya ialah kebutuhan ruang. Di sini terdapat tabel mengenai kebutuhan ruang dan apa saja aktivitas dari setiap penghuni rumah. Contohnya adalah ayah, pada waktu 4.30, ayah biasanya bangun dan mandi, memerlukan kamar mandi di dalam kamar dengan sifat ruang private, dan seterusnya. Seperti ibu yang masak pada pukul 5, kebutuhan ruangnya yakni dapur dengan sifat ruang semi-private. Dan anak pertama itu aktivitasnya pergi ke kampus yang memerlukan area carport, mengambil kendaraannya, berangkat pukul 6.30 dengan sifat ruang carport tersebut publik. Anak kedua pulang dari sekolah carport yaitu jam 13.30 dengan sifat ruang publik. Dan ada analisa kebutuhan ruang. Seperti contohnya kamar utama, syarat ruang tersebut memiliki ukuran yang pas, menggunakan AC sebagai pengawaan buatan, tapi juga memiliki jendela atau bukaan yang pas sebagai penghawaan alami, penghawaan alami, dan sebagai media masuknya sinar matahari. Dan memakai warna cat yang nyaman dipandang mata, tidak terang dan tidak gelap jadinya. Dan mempunyai meja untuk ayah bekerja dengan kualitas ruang bersih, pencahayaan pas, furniture tertata rapi, dengan suasana ruang nyaman saat digunakan tidur maupun digunakan ayah saat bekerja. Dan selanjutnya ada kamar anak pertama dengan ukuran yang pas, menggunakan AC sebagai pengawaan alami, kan tapi masih sama juga masih memiliki jendela sebagai penghawaan alami dan sebagai masuknya matahari. Dengan kualitas ruang bersih, pencahayaan pas, furniture tertata, dan suasana ruangnya nyaman saat digunakan, tidak bau, pas, dan tidak panas. Yang ketiga ada kamar anak kedua dengan ukuran yang pas, menggunakan AC sebagai penghawaan alami, warna cat yang juga nyaman dipandang oleh mata, dan dekat dengan kamar orang tua. Dan seterusnya ada kamar mandi, memiliki cahaya yang cukup, tersedianya air bersih yang cukup, dan menggunakan keramik yang tak terlalu licin. Selanjutnya ada ruang keluarga. Syarat ruang tersebut, penempatan furniture yang pas, pencahayaan yang cukup, sirkulasi yang cukup agar tidak terlalu sempit.
dengan kualitas ruang bersih, rapi, memiliki sirkulasi yang cukup. Dengan suasana ruang nyaman saat dipakai untuk berkumpul keluarga. Selanjutnya ada dapur, memiliki ventilasi, memiliki bukaan sebagai penghawaan alami, dan sebagai media masuknya matahari, dekat dengan ruang makan, memiliki tempat pembuangan, dan dekat dengan WC. Dengan kualitas ruang bersih, rapi, tidak lembab, dan juga tidak bau. Dengan suasana ruang nyaman saat digunakan, tidak terlalu panas, pencahayaan yang cukup. Selanjutnya ada ruang tamu, dengan syarat ruang furniture tersusun rapi, memiliki sirkulasi yang cukup atau tidak berlebihan, dan terletak di bagian depan, serta memiliki ventilasi sebagai pertukaran udara atau penghawaan. Dengan kualitas ruang bersih, rapi, memiliki suhu yang pas. Dengan suasana ruang nyaman saat dipakai, sejuk, dan pencahayaan juga pas. Dan toko kue, dengan syarat ruang terletak di bagian depan, memiliki eksterior yang menarik, menggunakan pintu kaca dan bukaan kaca yang cukup besar sebagai media masuknya matahari dan juga menarik perhatian para pelanggan. Memiliki ventilasi yang cukup sebagai penghawaan alami dengan furniture yang tersusun rapi agar tidak terlalu memakan ruang. Dengan kualitas ruang bersih, rapi, tidak bau, memiliki suhu yang tidak terlalu panas, dan suasana ruang nyaman saat digunakan pelanggan, memberi kesan menyenangkan dan bersih. Selanjutnya ada ruang laundry. Memiliki air bersih yang cukup, menggunakan lantai yang tak terlalu licin, dengan kualitas ruang bersih, tidak bau, pencahayaan yang masuk cukup, tidak berlebihan. Dengan suasana ruang nyaman saat digunakan untuk mencuci dan sebagainya, tidak licin dan bersih. Selanjutnya ada teras, ukuran menyesuaikan, lantai juga tidak terlalu licin, dengan kualitas ruang bersih dan rapi, dengan suasana ruang nyaman saat digunakan untuk bersantai dan kegiatan lainnya. Dan selanjutnya ada ruang penyimpanan kue atau ruang packing kue. Ruangan ini harus dekat dengan toko kue dan ukurannya juga disesuaikan dan dekat dengan dapur. Dengan kualitas ruang bersih, tidak bau dan memiliki suhu yang pas. Dengan suasana ruang nyaman saat digunakan dengan suhu yang pas. Selanjutnya ada musola dengan syarat ruang terletak di dekat ruang tamu dan ruang makan dengan pencahayaan yang cukup, ukuran menyesuaikan. Kualitas ruangnya bersih, rapi, tidak lembab dan tidak bau, dengan syarat ruang nyaman saat digunakan, tidak terlalu berisik. Dan ini ada luasan ruang seperti ruang tamu, saya menggunakan ukuran 4 kali 4 meter persegi, dan ruang keluarga semi private yang ini terletak di lantai 2. Kamar tidur utama memiliki ukuran 4 kali 6 meter persegi, dan kamar tidur anak ada dua-duanya menggunakan ukuran 4 kali 3,5 meter persegi. Dan ruang makan dengan sifat semi private memiliki ukuran 4 kali 4 meter persegi, terletak dekat dengan dapur, dan dapur sendiri berukuran 4 kali 3 meter persegi, ruang penyimpanan semi private ukuran 4 kali 3 meter persegi, dan ruang toko kue bersifat publik dengan ukuran 6 kali 8 meter persegi, ruang laundry, area servis dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi, WC kamar utama private ukuran 2 kali 1,45 meter persegi, dan WC lantai 2 yang digunakan oleh anak pertama dan anak kedua dengan ukuran 2 kali 1,45 meter persegi. Pada lantai 1 sebagai
WC bagi karyawan dan penghuni rumah dengan sifat ruang semi private ukuran 2 kali 1,45 meter persegi. Dan juga ada WC untuk para pelanggan terletak di area toko kue dengan sifat publik, memiliki ukuran 1,45 kali 1,40 meter persegi. Ini merupakan zoning dari tapak saya. Dan ini memiliki hubungan ruang seperti area parkir yang terhubung langsung dengan carport, dengan toko kue. Dan toko kue sendiri terhubung langsung dengan WC dari toko kue dan ruang penyimpanan kue. Dari carport itu bisa langsung mengakses teras, dan dari teras bisa langsung mengakses ruang keluarga. Dari ruang keluarga juga bisa mengakses musola dan ruang makan. Dari ruang makan tersebut bisa langsung mengakses dapur. Dan di sini dari ruang penyimpanan kue itu bisa mengakses satu WC tetapi tidak secara langsung. Dari ruang makan itu bisa langsung mengakses bagian teras belakang, dan dari bagian teras bisa juga mengakses bagian ruang laundry. Tapi dari dapur tidak bisa mengakses langsung bagian ruang laundry. Pada lantai 2 yang terdapat tangga di area sini yang bisa langsung mengakses ruang keluarga. Dari ruang keluarga bisa mengakses kamar anak pertama dan kamar anak kedua, dan juga bisa mengakses ruang keluarga bagian depannya. Pada ruang keluarga area bagian depan itu bisa mengakses bagian kamar utama, dan kamar utama bisa mengakses yaitu WC bagian dalamnya. Dengan keterangan garis putus-putus yaitu hubungan yang tak langsung, dan garis dengan tanda panah berhubungan langsung. Ini merupakan konsep mikro gubahan massa. Bentuk awalnya adalah persegi panjang yang kemudian saya crop bagian kirinya hingga setengah hingga menjadi bentuknya seperti ini. Ini merupakan bentuk dari bangunan saya. Yang selanjutnya ada material. Material yang saya gunakan ya ini kaca tempered glass sebagai material yang saya gunakan di bagian depan fasad toko, dan menggunakan atap dengan genteng metal dan penggunaan grass block. Kenapa? Karena grass block bisa ditumbuhi tumbuhan hijau dan juga bersifat menyerap air hujan. Selanjutnya merupakan keramik yang menyesuaikan pada area dalam, memiliki menggunakan motif yang glossy atau mengkilat sehingga itu nyaman dipandang mata. Dan pada area teras, kamar mandi, dan ruang servis itu menggunakan keramik dengan material yang tak terlalu licin sehingga aman saat digunakan. Yang selanjutnya ada konsep desain. Konsep yang saya gunakan pada bangunan ini yaitu ada dua. Pada bagian UMKM, saya memakai konsep minimalis, di mana konsep minimalis identik dengan yang polos atau tidak terlalu banyak pernak-pernik, tidak terlalu banyak furniture, rapi, dan terkesan minimalis. Dan yang pada bagian hunian, saya juga menerapkan konsep minimalis, akan tapi dengan konsep open space, di mana memberikan kesan rumah menjadi lebih luas tanpa banyak sekat seperti dinding atau sekat lainnya, kecuali seperti untuk area yang membutuhkan privacy lebih. Dan ini merupakan site plan-nya. Ini bagian yang ini merupakan site plan saya. Dan ini merupakan bangunan di sebelahnya. Dan di sini ada terdapat satu gang kecil seperti yang saya bilang di awal. Dan ini merupakan denah lantai 1 pada bangunan saya. Ini merupakan denah bagian lantai 2. Pada bagian lantai 1
Di arah toko kue, seperti yang saya bilang tadi, terdapat satu buah WC dan langsung terhubung dari area parkir. Dan ini merupakan ruang penyimpanan kue. Dan di sini terdapat satu WC. Di sini terdapat area dapur yang terhubung langsung dengan ruang makan. Dan dari ruang makan langsung terhubung dengan ruang tamu. Dan pada ruang tamu juga terdapat ruang musola. Dari ruang makan bisa langsung mengakses teras, dan dari teras bisa langsung mengakses ruang servis. Ini bagian lantai 2-nya. Pada lantai 2, pada area depan terdapat kamar tidur utama dan satu buah WC dalam. Dan juga ada kamar tidur anak, 2 unit, dan selanjutnya ada denah furniture. Ini adalah penyusunan furniture yang saya gunakan. Pada area toko terdapat satu meja kasir, 5 rak kecil bagian tengah untuk menata kue, dan pada bagian depan kasir terdapat juga satu rak kue. Pada bagian belakangnya terdapat juga satu rak kue dengan ukuran yang cukup besar. Pada area makan terdapat satu buah meja makan dengan 6 kursi. Dan pada area ruang tamu terdapat satu buah kursi dengan 3 seater dan satu buah meja, satu buah kursi dengan ukuran 2 seater. Dan ini terdapat ruangan musola dengan lemari sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat sholat. Dan ini terdapat dapur dengan furniture yang tertata. Pada bagian belakangnya terdapat ruang servis, yaitu ruang laundry. Dan selanjutnya ini adalah denah furniture pada lantai 2, di mana pada bagian depan terdapat satu ruang keluarga dengan sirkulasi yang cukup dan pencahayaan dengan view juga yang menghadap ke area jalan raya. Dan ini merupakan kamar tidur utama dengan furniture yang pertama, yaitu saya memakai kasur yang ukurannya cukup dan terdapat meja kerja untuk ayah, terdapat satu buah lemari dan meja rias dengan jendela pada bagian depan sebagai pencahayaan alami dan bisa melihat view. Pada bagian ini merupakan area kamar anak pertama dengan furniture satu buah kasur dan satu buah lemari serta satu meja belajar. Yang kedua merupakan kamar anak yang kedua. Seperti dengan syarat ruangnya terletak dekat dengan ruang kamar kamar orang tua. Dengan furniture satu tempat tidur, satu lemari, satu meja rias, dan satu meja belajar. Pada area belakang juga terdapat satu space yang bisa dijadikan sebagai view dan juga bisa dijadikan untuk tempat bersantai. Pada area belakang ini terdapat 2 bukaan yang saya berikan. Dan ini merupakan potongan pada bangunan. Yang ini potongan A dan yang ini merupakan potongan B. Dan ini merupakan tampak bagian depan bangunan. Dan ini merupakan bagian tampak belakang pada bangunan. Dan ini merupakan tampak samping bagian kanan bangunan. Dan tampak samping bagian kiri bangunan. Dan ini merupakan detail fasad toko kue seperti yang saya bilang tadi, menggunakan kaca sebagai material bagian pintu dan jendela, menggunakan material kaca dengan dimensi yang cukup besar sebagai daya tarik, dan pelanggan yang di luar bisa melihat bagian dalam toko kue. Dan ini merupakan detail arsitektural, detail struktur, yaitu pondasi,
Dan ini merupakan kolom, yaitu kolom 25 kali 25 untuk kolom struktur, dan kolom praktisnya 15 kali 15. Dengan balok ukuran 35 kali 15 dan ring balok 20 15. Dan slope juga berukuran 35 kali 15. Dan ini merupakan detail arsitektural. Dan ini merupakan perspektif interior dan perspektif eksterior. Dan ini merupakan maket dari hasil studio desain arsitektur 1 saya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.